Percayalah sama tante tinggal di mana cara abang kuliah. Tadi di kereta aku nggak sempat baca banyak, jadi aku lanjutin di kantor selagi nungguin sampel masuk. Terus pas banget aku masih di halaman 56, 36%. Di sini tuh ditulis kayak yang Sensei, Happy New Year, I wish you all the best in the coming year, I said in the one breath. Kayak yang pas banget gitu, aku baca ini tuh di tanggal 3. Dan novel yang lagi aku baca, yang aku sebutin sebelumnya itu Strange Weather in Tokyo, pas lagi New Year gitu loh, kayak yang simple thing sih, tapi ini kebetulannya sangat 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 kebetulan sekali gitu, sama-sama Happy New Year. So far menarik sih. Ini tuh ceritanya simple ya, ini aku masih 56 halaman dari 150-an halaman ya, termasuk yang slow reader aku kali ini. Ini ceritanya tentang Sukiko, dan dia tuh bisa dibilang kayak wanita wanita dewasa umur 30-an tengah mau ke akhir gitu loh. Dan dia tuh kayak ngerasa belum punya pasangan, dia punya karir, terus dia ya punya karir biasa kerja gitu. Terus dia tuh ngerasa kesepian. Di suatu hari dia kayak ketemu lagi sama guru dia waktu di SMP, SMA, lupa. Pokoknya dia panggil gurunya itu sensei. Di halaman pertama itu ditulisin sih, disebutin nama senseinya tuh siapa, cuman karena nggak pernah dimention lagi setelah itu, karena si Sukiko di sini kan manggil senseinya tuh ya sensei gitu, jadi aku lupa nama senseinya apa, nanti paling aku balikin lagi ke awal. Dan mereka tuh deket gitu loh, dan deketnya itu waktu awal-awal tuh aku agak khawatir ya, soalnya si senseinya itu sempat ngajakin si Sukiko buat main ke rumahnya. So aku tuh curiga, wah jangan-jangan ini bakalan depressing dan ada hal-hal dark yang mungkin terjadi gitu kan di antara mereka. Pas di sini aku baca, so far ini menyenangkan sekali ya. Jadi mereka tuh kayak kegiatan sehari-hari aja gitu. Itu sih yang aku senengin dari penulis-penulis Jepang tuh. Hal simple bisa dibikin detail tapi nggak lebay gitu loh. Dan ini juga menyenangkan gitu, yang mereka makan bareng, mereka minum sake bareng gitu. Terus ya walaupun makanannya itu nggak ditulis detail di sini kayak apa, tapi cukup membuat aku lapar. Terus mereka yang hiking bareng, terus yang mereka jalan ke rumah masing-masing dengan beriringan, satu yang di depan, satu di belakang, tapi nggak tahu ya, kayak intens aja gitu. Kayak mereka tuh saling mengerti satu sama lain gitu loh. Aku belum tahu sih ini ceritanya bakal ke arah mana lagi. Cuman di sini Sukiko udah mulai ketergantungan, bisa jadi kali ya, ketergantungan dengan kehadirannya sensei.
senseinya itu 30 tahun lebih tua dari dia anyway. Jadi berarti kayak sekitar 70 tahunan kali ya. Nanti aku bakal lanjut baca. Nah, di sini tuh aku udah masuk ke halaman, bukan ke halaman sih, kayak ke bab Cherry Blossom Party yang kedua gitu. Dan aku fix mengkategorikan buku ini sebagai literatur Jepang bergenre romance. Iya. Iya, kenapa? Aku kayak yang mati gaya gitu, soalnya di depan aku ada apa namanya? Ada expertnya literatur Jepang gitu. Coba aku gak expert banget dalam literatur Jepang ya. Iya. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Lagi baca Strange Weather in Tokyo. Ya. Pernah baca? Enggak. Takut salah ngomong di depan expertnya pemirsa. No. Ya, jadi menurut aku ini tuh novel literatur Jepang yang aku baca so far, dan aku berani ngasih genre kalau itu romance. Interaksi pemeran sih, interaksi karakter utama kita sama senseinya ini tuh aku bilang cute ya, in different way gitu loh. Terus bikin ketagihan pengen baca scene mereka berdua terus gitu. Terus di apa namanya, ini aku lagi masuk di bab The Cherry Blossom Party Part 2 kan, dimana yang tokoh utama kita ini ketemu sama karakter lain yang namanya Kojima. Itu Kajima, Takashi Kojima, dan bisa dibilang ini kayak second leadnya gitu. Ah ya ampun, aku suka banget ya kayaknya sama novel ini. Ini buku pertama aku yang aku baca di tahun 2022 ini, dan feelingnya tuh menyenangkan. Terus yang Jepang banget. Hai teman-teman, aku mau laporan kalau aku udah selesai baca The Strange Weather in Tokyo. Udah read, nggak bisa fokus ya. Oke, intinya itu. Sebenarnya aku tuh udah selesai baca ini sejak tadi pagi, kayak jam 10-an. Cuman kan kerjaan aku udah lumayan sibuk ya, dan sekarang aku baru bisa take video sekarang jam 5 sore. Tanggal 4. Aku baca ini sejak hari Minggu pagi dan selesainya hari Selasa pagi. Berarti 3 hari. Berarti rata-rata baca aku 50 halaman per harinya, ya lumayan. Karena aku selesai Strange Weather in Tokyo-nya tadi pagi, terus tadi di kereta pas jalan pulang aku baca My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry from Frederick Bateman. Frederick Bateman again. Ya, aku mau cerita kalau aku puas banget baca Strange Weather in Tokyo-nya Hiromi Kawakami. Ini buku pertama Hiromi yang aku baca. Sebelumnya tuh aku baca Mieko Kawakami. Aku bisa bilang cara narasi antara Hiromi sama Mieko itu beda banget. Kalau Hiromi ini lebih ke pokoknya aku suka banget deh sama buku Hiromi yang Strange Weather in Tokyo ini, dan ada kemungkinan aku buat baca buku dia yang selanjutnya. Terus aku mau bilang aku feel sorry banget sama sensei, karena waktu di awal bukunya itu aku sempet yang suuzon gitu loh. Aku pikir sensei itu adalah guru yang aneh-aneh gitu, karena mungkin agak trauma setelah baca
My Dark Vanessa sama Earthling. Terus pas aku baca Hiromi ini, ya ampun, Sensei itu ternyata orangnya respectful banget, terus yang pengetahuannya banyak, terus calm. Terus aku bilang terus aku juga bisa bilang charming. Abis itu dia itu diem-diem perhatian sama si Tsukiko, tokoh utama kita ini. Aku suka banget ya pokoknya sama Sensei. Oke. Milo again. Milo again. Di persen ke 63% itu aku histeris karena oh my god, yay, go go girl, yay, go. Kayak yang si tokoh utama kita tuh menyatakan perasaannya kepada Sensei, dan aku kayak was like, yes girl, that's what you really need. Reveal your feelings. Tapi masalahnya nggak semulus itu kan ceritanya. Dan abis itu mereka jalan-jalan lagi. Terus abis itu Hiromi menjelaskan lebih dalam tentang perasaannya Tsukiko setelah kejadian dia ngungkapin perasaannya kan. Dan abis itu step kesananya itu tuh kayak bikin aku senyum-senyum, cute aja gitu. Walaupun karakternya di sini si cewek kan udah lumayan dewasa ya, sekitar 30 tahunan lebih. On the way mau 40, dan senseinya di sini sekitar 70 tahunan. Dan aku bisa bilang sih, mau berapapun umur orang, yang namanya jatuh cinta itu adalah hal yang cute, yang menggemaskan gitu loh. Aku nggak bakalan cerita banyak tentang endingnya di sini karena ya sebagian orang mungkin menganggap ini hal yang mengecewakan, dan sebagian orang bisa terima, dan salah satunya aku bisa terima banget sama endingnya. Karena aku suka sama prosesnya di sini, jadi ending tuh nggak terlalu big deal gitu loh. Karena dari awal sampai akhir tuh aku suka banget sama prosesnya. So ya, in the end aku kasih 4 bintang dari 5 bintang. Dan karena aku suka banget sama gaya narasinya Hiromi, ya, aku bakalan baca buku-buku Hiromi yang lain kayaknya. Segitu aja reading vlog kali ini. Semoga aku bisa bikin reading vlog lagi selanjutnya. Kayaknya ini bakalan jadi video pertama aku di tahun 2022 deh. Makasih banget buat kalian yang udah nonton, dan see you in my next video. Bye!